Perkenalkan, nama saya Triani Saragih dengan NIM 236120111038. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis, yaitu mereview satu buku yang berjudul The Honest Truth About Dishonesty. Pada review kali ini, bagaimana tanggapan saya, bagaimana pemahaman saya tentang buku ini hanya di bab 1 yang berjudul Pengujian Model Rasional Kejahatan Sederhana. Nah, di sini yang langsung saja ke intinya. Adapun yang saya pahami tentang bab 1 dari buku ini adalah bagaimana sang penulis ini melakukan banyak pengujian di kalangan masyarakat untuk membuktikan bahwa memang semua orang melakukan tindak ketidakjujuran pada saat tertentu dan pada saat ada kemungkinan. Langsung saja, pada saat dia melakukan eksperimen yang pertama pada mahasiswa, di sini saya membaca dan saya menyimpulkan ternyata para mahasiswa ini melakukan ketidakjujuran ketika mereka mendapatkan suatu keuntungan. Namun, sang penguji masih penasaran bagaimana jika keuntungan yang didapatkan ditingkatkan namun resiko tertangkapnya diperkecil, apakah ketidakjujuran itu akan ikut melonjak? Dan ternyata tidak. Setelah dilakukan eksperimen bahwa mereka akan menghancurkan bukti hasil kerja mereka, ternyata para mahasiswa ini tetap melakukan ketidakjujuran pada batas tertentu. Dan saya berpikir bahwa mungkin mahasiswa ini hanya ingin melakukan ketidakjujuran dengan mendapatkan keuntungan, namun tidak ingin terlihat menonjol karena mungkin mereka masih punya rasa takut untuk ketahuan. Dan pada pengujian yang kedua, pada eksperimen yang kedua yang dilakukan pada para pedagang dan supir taksi, mereka tetap melakukan ketidakjujuran, mereka tetap melakukan kecurangan, tetapi bedanya mereka masih memikirkan orang yang berkekurangan. Jadi mereka masih tidak ingin terlihat begitu berdosa, terlihat begitu jahat ketika mereka menipu orang yang tidak bisa melihat, guys. Jadi di sini saya juga dapat menyimpulkan bahwa sang pedagang dan sang supir taksi itu masih menginginkan keuntungan, namun tidak ingin mendapatkan keuntungan dari orang yang berkekurangan. Mungkin menurut mereka itu sangat akan berdosa jika mereka melakukan hal itu kepada orang yang tunanetra. Nah, kemudian pada cerita sang pemancing yang mengatakan bahwa dia akan, jika ia mendapatkan 40 ekor ikan, dia akan berkata bahwa dia mendapatkan 50 ekor ikan. Jika dipikirkan berbeda dari para mahasiswa dan sang pedagang supir taksi, mereka melakukan ketidakjujuran, mereka mendapatkan keuntungan. Sedangkan sang pemancing, dia melakukan hal yang tidak jujur, tapi kalau dipikir-pikir apa keuntungan yang dia dapat? Ternyata dia hanya ingin terlihat baik. Jadi, manusia melakukan kejahatan itu, atau manusia melakukan ketidakjujuran itu, dia ingin mendapatkan keuntungan namun tetap terlihat baik. Ada juga yang melakukan ketidakjujuran tapi tidak peduli dia terlihat baik atau buruk. Nah, dari hal ini ternyata tidak selalu kemungkinan tertangkap menjadikan kemungkinan seorang takut untuk melakukan kejahatan. Karena sang penulis juga menjabarkan ada kalimat yang mengatakan tidak perlu ketakutan karena tidak selalu hukuman yang kita terima sesuai dengan kejahatan yang kita lakukan. Ya, kita juga tahu sendiri bagaimana di kehidupan sekitar kita juga pasti sering melihat hal seperti itu. Hukuman yang kita terima tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi mungkin sekian yang dapat saya pahami dari buku ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dimengerti. Terima kasih.